Selamat siang, perkenalkan nama saya Abdul Rahim dari kelas AK606. Pada video ini saya akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Pembahasan saya terdiri dari 3 bagian, yaitu soal pertama tentang akuisisi antar perusahaan, soal kedua tentang konsolidasi anak perusahaan yang dimiliki penuh, dan bagian terakhir mengenai studi kasus Bank Mandiri. Untuk soal pertama, kasusnya adalah PT JICA membeli aset neto PT AIS pada tanggal 28 Desember 2021. Dalam transaksi ini, PT AIS kemudian dibubarkan, sehingga bentuk penggabungannya lebih dekat pada akuisisi aset atau penggabungan usaha, di mana aset dan kewajiban PT AIS masuk ke PT JICA. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menghitung nilai wajar dari aset neto PT AIS. Berdasarkan data soal, total nilai wajar aset PT AIS adalah 1.595 juta. Sedangkan total nilai wajar kewajibannya adalah 275 juta. Jadi nilai wajar aset netonya sebesar 1.320 juta. Selanjutnya saya menghitung imbalan yang dialihkan oleh PT JICA. PT JICA membayar kas sebesar 600 juta dan menerbitkan 50.000 lembar saham. Nilai pasar saham adalah 20.000 per lembar, sehingga nilai wajar saham yang diterbitkan adalah 1 miliar. Dengan demikian, jumlah imbalan yang dialihkan adalah 1.600 juta. Karena imbalan yang dialihkan sebesar 1,6 miliar lebih besar dari nilai wajar aset neto sebesar 1.320 juta, maka terdapat goodwill sebesar 280 juta. Goodwill ini muncul karena PT JICA membayar lebih tinggi dari nilai wajar aset neto yang diperoleh. Pada jurnalnya, PT JICA mencatat seluruh aset yang diperoleh berdasarkan nilai wajar, seperti kas, piutang, persediaan tanah, bangunan, peralatan, dan paten. PT JICA juga mencatat goodwill sebesar 280 juta. Di sisi kredit, PT JICA mencatat kewajiban yang diambil alih, yaitu utang usaha, wesel bayar, dan kewajiban lainnya. Selain itu, dicatat kas yang dibayarkan sebesar 600 juta. Modal saham sebesar nilai nominal 500 juta dan agio saham sebesar 500 juta. Biaya akuisisi sebesar 8 juta tidak dimasukkan ke goodwill, tetapi dicatat sebagai beban akuisisi. Sedangkan biaya penerbitan saham sebesar 5 juta mengurangi agio saham. Jadi setelah dikurangi biaya penerbitan saham, agio saham bersih dari transaksi ini menjadi 495 juta. Selanjutnya, untuk soal kedua adalah PT Merapi mengakuisisi 100% saham biasa PT Tubagus pada tanggal 1 Januari 2010. Kepemilikannya 100%, maka PT Tubagus merupakan anak perusahaan yang dimiliki penuh oleh PT Merapi dalam teori konsolidasi. Hubungan seperti ini mengharuskan penyusunan laporan keuangan konsolidasi karena induk dan anak perusahaan dipandang sebagai satu entitas ekonomi. Pada saat akuisisi, PT Merapi membeli saham PT Tubagus sebesar $450. Nilai buku aset neto PT Tubagus pada saat itu juga sebesar $450. Karena biaya perolehan sama dengan nilai buku aset neto, maka tidak ada goodwill atau diferensial yang perlu diamortisasi. Dalam metode ekuitas investasi, awal dicatat dengan mendebit akun investasi pada PT Tubagus sebesar $450.000 dan mengkredit kas sebesar $450.000. Kemudian ketika PT Tubagus memperoleh laba yang menjadi bagian PT Merapi sebesar $34.000,
maka akun investasi bertambah dan PT Merapi mengakui pendapatan dari PT Tubagus sebesar $34.000. Setelah itu, ketika PT Tubagus mengumumkan dividen sebesar $5.000, dividen tersebut tidak dicatat sebagai pendapatan, tetapi mengurangi akun investasi. Jika saldo investasi menurut metode ekuitas dihitung dari biaya perolehan $450.000 ditambah bagian laba $34.000 lalu dikurangi dividen $5.000, hasil akhirnya adalah $479.000. Berbeda dengan metode ekuitas, dalam metode biaya investasi tetap dicatat sebesar biaya perolehannya. Pendapatan baru diakui ketika dividen diumumkan. Jadi ketika pada metode biaya, PT Merapi mencatat investasi awal sebesar $450.000, lalu ketika menerima atau mengakui dividen sebesar $5.000 dicatat sebagai pendapatan dividen. Bagian berikutnya adalah eliminasi konsolidasi. Karena PT Merapi memiliki 100% PT Tubagus, maka akun investasi pada PT Tubagus harus dieliminasi dengan akun ekuitas PT Tubagus. Tujuannya agar laporan konsolidasi tidak menampilkan hubungan antara induk dan anak seolah hubungan dengan pihak luar. Eliminasi pertama adalah menghapus pendapatan dari PT Tubagus sebesar $34.000, menghapus dividen yang diumumkan PT Tubagus sebesar $5.000, dan mengurangi akun investasi sebesar $29.000. Angka $29.000 ini merupakan laba PT Tubagus yang belum dibagikan sebagai dividen. Eliminasi kedua adalah menghapus modal saham PT Tubagus sebesar $270.000 dan saldo laba awal PT Tubagus sebesar $180.000 terhadap akun investasi sebesar $450.000. Dengan eliminasi ini, laporan konsolidasi hanya menyajikan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban PT Merapi dan PT Tubagus sebagai satu kesatuan ekonomi, bukan sebagai dua perusahaan terpisah. Kesimpulan untuk soal kedua adalah karena kepemilikan PT Merapi sebesar 100%, maka tidak ada kepentingan non-pengendali. Selain itu, karena harga perolehan sama dengan nilai buku aset neto pada tanggal akuisisi, maka tidak ada goodwill dalam transaksi ini. Selanjutnya untuk bagian studi kasus Bank Mandiri. Menurut pemahaman saya, kasus Bank Mandiri lebih tepat dipahami sebagai penggabungan usaha berbentuk merger atau amalgamasi. Bank Mandiri dibentuk sebagai bagian dari restrukturisasi perbankan di mana 4 bank milik negara digabungkan dengan satu entitas, yaitu Bank Mandiri. 4 bank tersebut adalah Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bapindo. Dalam konsep akuntansi keuangan lanjutan, kondisi ini disebut dengan penggabungan usaha karena beberapa entitas yang sebelumnya berdiri sendiri kemudian disatukan di dalam satu entitas pelaporan. Untuk perlakuan biaya akuisisi, biaya seperti konsultan hukum, penilai, atau administrasi penggabungan tidak dicatat sebagai bagian dari goodwill. Biaya tersebut dicatat sebagai beban pada periode terjadinya. Alasannya, biaya tersebut bukan imbalan yang diberikan kepada pemilik entitas yang diambil alih, tetapi biaya untuk menjalankan proses transaksi. Jika penggabungan melibatkan penerbitan surat berharga, maka perlakuannya berbeda. Apabila yang diterbitkan adalah saham dicatat sebesar nilai nominalnya dan selisih dengan nilai pasar dicatat sebagai agio saham. Biaya penerbitan saham mengurangi agio saham
atau tambahan modal disetor. Jadi biaya penerbitan efek tidak disamakan dengan biaya akuisisi biasa. Goodwill dalam penggabungan usaha dihitung dari imbalan yang dialihkan dikurangi nilai wajar aset neto teridentifikasi yang diperoleh. Jika imbalan yang dialihkan lebih besar, selisihnya dicatat sebagai goodwill. Dalam laporan keuangan, goodwill disajikan sebagai aset tidak lancar atau aset tidak berwujud, dan nilainya perlu dievaluasi apabila terjadi penurunan nilai. Untuk kasus Bank Mandiri, penggunaan metode ekuitas atau metode biaya menurut saya bukan jawaban utama. Metode ekuitas dan metode biaya biasanya digunakan jika investasi masih berdiri sebagai entitas terpisah, sedangkan pada kasus Bank Mandiri, 4 bank legasi tersebut dilebur ke dalam satu entitas. Jadi kasus ini lebih sesuai dibahas sebagai kombinasi bisnis atau penggabungan usaha, bukan sekedar investasi saham biasa. Terkait pengaruh signifikan dalam teori investasi, pengaruh signifikan biasanya terjadi ketika investor memiliki kemampuan mempengaruhi kebijakan keuangan dan operasional investasi. Umumnya pada kepemilikan sekitar 20% sampai 50%, namun dalam kasus Bank Mandiri tidak ada satu bank legasi yang lebih tepat disebut sebagai pihak yang mempunyai pengaruh signifikan atas bank lainnya. Hubungan yang terjadi adalah proses merger di bawah restrukturisasi pemerintah. Jadi pihak yang lebih tepat disebut memiliki peran pengendali adalah Bank Mandiri sebagai entitas hasil. Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang mengarahkan restrukturisasi tersebut. Sebagai penutup dari seluruh pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa akuisisi dan konsolidasi menekankan pentingnya pencatatan berdasarkan nilai wajar, pengakuan goodwill jika imbalan lebih besar dari nilai wajar aset neto, serta eliminasi hubungan induk dan anak perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasi. Pada kasus Bank Mandiri, penggabungan usaha lebih tepat dipahami sebagai merger atau restrukturisasi perbankan, bukan sebagai investasi biasa dengan metode biaya atau metode ekuitas. Demikian penjelasan dari saya mengenai jawaban UTS akuntansi keuangan lanjutan 1. Terima kasih.